Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,84% ke angka 8.933. Selain video ini, kami juga akan mengupload video pada jam 8 malam nanti menganalisa saham Dewa yang saat sudah mencapai target di resisten 800. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang hari ini kembali naik tinggi setelah diakumulasi oleh pengendalinya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Supa yang bisa kita lihat hari ini naik tinggi 20% lebih ke harga 1080. Jadi secara candle jika kita lihat memang Supa belum lama IPO sehingga belum ada garis EMA 50 dan 150, tapi jika kita perhatikan sebelumnya Supa sempat arah beberapa kali, setelah itu mencapai harga sekitar 1230, Supa mulai melemah sempat menyentuh sekitar harga 880. Dan jika kita perhatikan setelah menyentuh 880, Supa mulai sideways dan saatnya berhasil rebound. Jadi menarik kenaikan tinggi hari ini membuat Supa sudah menutupi gap yang sempat terbentuk sebelumnya. Dan kalau pemberitaan ternyata grup MTK Grup Entek masuk serok kembali saham Supa hingga 25,77 miliar. Jadi pengendalinya atau induk usahanya kembali masuk melakukan akumulasi. Jika kita lihat transaksi dilakukan tanggal 30 Desember kemarin di sekitar harga 910. Jadi masih di sekitar daerah support ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Supa, asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 20% lebih hari ini juga terpantau nih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat Supa masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten 1200. Ini harus kita perhatikan sebelumnya 1200 secara candle belum terkonfirmasi break. Jika terkonfirmasi berhasil break, Supa akan uptrend kembali dan target berikutnya saya lihat ada potensi ke sekitar 1350 untuk target kenaikan berikutnya. Jadi untuk teman-teman sudah punya misalnya saat ini masih bisa coba hold. Yang ingin coba pantau dan entry saatnya lebih baik misalnya tunggu Supa terkoreksi ke sekitar harga 1000. Jadi saat ini memang mulai mencoba bangkit. Tapi secara candle 1000 ini masih berupa resisten saat ini. Tapi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 880 sampai 900, saat ini bisa jadikan 1000 untuk trial stopnya. Dan untuk target kenaikan terdekat saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 1200. Sekarang kita lihat EMTK. EMTK jika kita lihat sebelumnya sempat melemah setelah saham Supa IPO. MTK terus bergerak turun, saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 harga 1065. Jadi MTK hari ini memang naik 4% lebih ke 1125, tapi cara pergerakan saat ini belum ada tanda-tanda untuk bangkit. Dan jika kita lihat di broker summary untuk MTK, asing hari ini juga mulai masuk, kenaikan 4% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi MTK untuk saatnya apabila teman-teman mau coba pantau dan entry, misalnya paling tidak tunggu di sekitar harga 1130. Dan jika terpantau MTK berhasil naik di atas 1130, cara pergerakan ada potensi untuk mulai membentuk high low dan target kenaikan terdekat 1200 sampai garis EMA 50 di sekitar 1225. Jadi masih menarik untuk swing jika terpantau MTK berhasil naik di atas 1130. Dan jika terpantau mencoba naik ternyata gagal cara pergerakan, MTK masih akan sideways, masih ada potensi sell untuk kembali mengetes garis EMA 150 sampai 1050. Dan untuk teman-teman sudah punya saham MTK, misalnya saat ini masih bisa coba hold selama MTK tidak turun bawah 1050. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham ADMR. ADMR bisa kita lihat hari ini sempat naik tinggi di atas 1900, tapi penutupan berada di sekitar resisten 1800. Jadi kenaikan 9% lebih hari ini memang candle-nya tidak begitu oke. Tapi cara tren ADMR saat ini masih bergerak sangat tren setelah berhasil melewati resisten 1500. Dan ADMR memang untuk minggu ini kami update lagi untuk teman-teman member kan cara pergerakan walaupun saat ini uptrend ini masih ada akumulasi. Dan nanti juga kita akan bahas MBMA yang saat juga masih melanjutkan kenaikan. Dan jika kita perhatikan untuk ADMR, jika kita lihat hari ini asing masih masuk setelah sebelumnya sempat keluar, tapi secara keseluruhan satu minggu terakhir asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 9% lebih ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga ADMR masih menarik, masih ada potensi sell untuk break 1800 menuju target berikutnya di resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham ADMR, belum sempat dapat di harga bawah, wait and see dulu. Misalnya masih bisa buy on breakout apabila berhasil break 1800. Jadi terpantau masih gagal break dan melemah, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar 1600 sampai 1650 untuk entry di sekitar daerah support ini.
Sekarang kita lihat saham MBMA. MBMA juga bisa kita lihat cara pergerakan juga saat ini masih bergerak tren. Hari ini masih naik 5% lebih ke 660. Dan cara pergerakan MBMA saat ini juga masih melaju ke uptrendnya. Saham-saham di sektor nikel memang saat ini secara tren masih oke. Nanti di video berikutnya saya akan coba update juga NICL yang hari ini juga naik sangat tinggi. Dan jika kita perhatikan untuk MBMA pada kenaikan hari ini, asing juga hari ini masuk. Secara keseluruhan bisa kita lihat 2 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi. Kenaikan 5% lebih ini juga ini ada akumulasi. Sehingga MBMA saya lihat masih on track untuk mencapai target atau mengetes target terdekat di 700. Jadi untuk teman-teman saat ini sudah punya, bisa jadikan 620 untuk trail stop. Atau mungkin untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan 600 untuk trail stop apabila teman-teman masih mau hold sama MBMA. Apabila teman-teman mau swing, bisa pertimbangkan jadikan 680 sampai 700 untuk target take profit apabila MBMA masih gagal break resisten ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.